Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Priska Cynthia Cindy Avista, yang kedua ada Aldina Intan, yang ketiga ada Reynardus Jovan, yang keempat ada Arya Prasetya Nugraha, dan kelompok kami akan membahas tentang permainan tradisional. Nah, untuk poin pembahasan, yang pertama kita akan membahas tentang alasan mengapa metode bermain diperlukan dalam pembelajaran. Poin kedua, kita akan membahas tentang pengertian dari permainan tradisional, dan yang ketiga kita akan membahas tentang macam-macam permainan tradisional dan cara penggunaannya, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan. Mengapa metode bermain diperlukan dalam pembelajaran? Nah, pada dasarnya metode bermain diperlukan dan sangat cocok digunakan dalam proses belajar mengajar pada anak usia SD. Sebabnya sudah tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari lagi bahwa setiap anak kecil pastinya sangat menyukai sebuah permainan, baik permainan yang sederhana sampai permainan yang mengandung sebuah tantangan. Pada dasarnya, metode ini akan membawa manfaat bagi perkembangan anak. Manfaat dari metode bermain. Pertama, manfaat motorik, mempunyai nilai positif bagi pertumbuhan fisik jasmani anak, membantu mengembangkan otot dan melatih seluruh tubuh anak, dan melatih ketangkasan anak tersebut. Yang kedua, manfaat afeksi, berhubungan dengan psikologi anak, baik yang berhubungan dengan naluri, insting, sifat, karakter, dan kepribadian, sebagai penyaluran bagi energi emosional anak yang terpendam, baik kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dengan metode bermain anak dapat menyalurkan dengan penuh kepuasan. Yang ketiga, manfaat kognitif, berhubungan dengan kecerdasan yang meliputi logika, nalar, maupun pengetahuan. Kebanyakan anak mempunyai kemampuan imajinasi yang tinggi yang dapat dituangkan dalam sebuah permainan. Sehingga jika ada anak kecil yang berbicara sendiri dengan media bermainnya, maka itu dianggap wajar dan sebagai salah satu cara mencerdaskan anak. Sebab anak mampu mengaktualisasi terhadap apa yang ada pada dirinya melalui sebuah permainan. Yang keempat, manfaat spiritual, membentuk sebuah karakter akhlak, membentuk nilai-nilai kesucian pada diri anak, dan membentuk sikap-sikap spiritual pada anak. 5. Manfaat keseimbangan, melatih dan mengembangkan paduan antara yang positif dan negatif dari suatu permainan. Sebab dalam permainan anak-anak akan selalu memperagakan dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pengertian permainan tradisional. Permainan adalah sebuah kegiatan yang terstruktur, biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan, dan juga digunakan sebagai alat pembelajaran di bidang pendidikan. Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat sesuai dengan adat di suatu daerah tersebut. Macam-macam permainan tradisional. 1. Layang-layang. Layangan atau layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang ini memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Permainan ini dapat dilakukan sendiri atau bersama. Prinsip matematika. 1. Konsep bangun datar pada layang-layang. 2. Sifat-sifat yang ada pada layang-layang. 3. Konsep luas layang-layang. 2. Kelereng. Kelereng biasanya dimainkan di tanah. Pada saat bermain, biasanya sejumlah kelereng akan diletakkan di dalam sebuah lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya ketika pemain menentukan urutan permainan. Pemain yang dapat melemparkan kelereng dengan jarak paling dekat ke suatu lubang akan bermain paling awal. Prinsip matematika. 1. Konsep perbandingan. Ketika perbedaan jarak antara kelereng cukup jelas. 2. Konsep pengukuran. Ketika perbedaan jarak tidak begitu jelas. 3. Berpikir logis.
strategi untuk memenangkan 4 konsep berhitung. Contoh permainan tradisional yang ketiga adalah engklek. Engklek biasanya dilakukan seputar pelataran rumah dengan cara menggambar sebuah persegi. Gimana cara bermainnya? Cara bermainnya yaitu pemain harus melompat dengan menggunakan satu kaki pada setiap persegi yang digambar tadi. Untuk dapat bermain, setiap anak harus mempunyai kreweng atau namanya gacuk yang biasanya berupa pecahan genteng atau pecahan keramik. Bagaimana sih hubungan dengan prinsip matematikanya? Hubungan permainan engklek dengan prinsip matematika yaitu konsep bangun ruang dengan melihat kotak-kotak yang digambarkan merupakan kerangka kubus atau persegi. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat pada kubus. Kemudian yang keempat ada lompat tali. Lompat tali merupakan permainan yang menyerupai tali yang disusun dengan menggunakan karet gelang dengan cara sambung-sambung. Permainan ini biasanya dilakukan oleh 3 orang. 2 orang memegang ujung tali dan 1 orang mendapat giliran untuk melompati tali. Direntangkan dengan ketinggian bergradasi dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang bisa melompat paling tinggi itu adalah pemenangnya. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan prinsip-prinsip pada matematika? Yang pertama, konsep perbandingan. Melompat dengan lompatan paling tinggi itu adalah yang paling menang atau yang menang. Kemudian yang kedua, konsep berhitung matematis. Saat melakukan lompatan, terkadang pemain perlu berhitung agar lompatannya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam aturan permainan. Dan yang terakhir adalah konsep pengambilan keputusan saat berani melakukan tindakan melompat atau tidak. Yang terakhir ada kesimpulan. Bagaimana sih kaitannya permainan tradisional dengan pembelajaran matematika pada sekolah dasar? Penggunaan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika sekolah dasar mengajarkan siswa melakukan penemuan kembali konsep matematika dari pengalaman yang telah dilaluinya, sehingga akan lebih melekat pada dirinya. Selain konsep matematika, siswa dapat mendapatkan pembelajaran bagaimana belajar berinteraksi dengan teman-teman sebaya atau dengan orang yang lebih dewasa karena mampu mengkomunikasikan dengan baik ide-ide yang dimiliki, sehingga diharapkan siswa dengan usia sekolah dasar mampu mengembangkan kemampuan sosialnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tindakan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.